Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok kelima atas nama Yovita Pribanado Oto, Marta Tutomawar, dan Miriam Tindun akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang layout pabrik. Yang pertama, pengertian layout pabrik. Tata letak pabrik atau disebut juga plant layout dapat diartikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas guna menunjang kelancaran proses produksi. Tata letak tidak hanya digunakan di dalam dunia industri saja, tetapi juga dalam airport, rumah sakit, sekolah, bank, dan lain-lain. Dalam pembahasan kali ini, penelitian akan difokuskan pada dunia industri saja, atau dalam kata lain, penerapan tata letak fasilitas pada pabrik. Keuntungan fasilitas layout pabrik. Yang pertama, menaikkan output produksi. Yang kedua, mengurangi jarak perpindahan barang. Ketiga, menghemat pemanfaatan area. Keempat, mengurangi delay. Kelima, mempermudah aktivitas supervisor. Dan keenam, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Macam atau tipe tata letak fasilitas. Yang pertama, fixed product layout. Tata letak dengan posisi tetap ini merupakan susunan tata letak yang disusun dekat tempat proses produksi dalam posisi yang tetap. Layout jenis ini tidak diletakkan dalam suatu pabrik, melainkan di luar dan hanya digunakan satu kali proses produksi saja. Yang kedua, produk layout. Layout jenis ini seringkali disebut layout garis. Merupakan penyusunan letak fasilitas produksi yang diletakkan berdasarkan urutan proses produksi dari bahan baku sampai barang jadi. Dalam layout ini, manajemen perusahaan harus benar-benar mengetahui proses produksi. Yang ketiga, group layout. Digunakan pada saat volume proses produksi untuk produk individual tidak mencukupi untuk menentukan tata letak produk, tapi dengan mengelompokkan produk menjadi logical product families, tata letak produk dapat ditentukan untuk family tersebut. Kelompok proses dianggap sebagai cells, sedangkan grup layout dianggap sebagai layout selular. Dan yang keempat, proses layout. Pengaturan tata letak dengan cara menempatkan segala mesin atau peralatan yang memiliki tipe atau jenis sama ke dalam satu departemen, sebagai contoh, industri manufaktur. Tata letak jenis ini sesuai dengan digunakan pada industri yang sifatnya menerima job order dengan jenis produk yang dibuat bervariasi dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Yang berikut, faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan layout. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Mengenai produk yang dihasilkan ini, perlu diperhatikan besar dan berat produk tersebut. Kalau produknya besar dan berat, maka memerlukan headline yang khusus, seperti fork, truk, atau conveyor yang di lantai, sehingga memerlukan ruangan bergerak. Sedangkan kalau produknya kecil dan ringan, headline-nya lebih mudah dan ruangan bergeraknya tidak perlu besar. Sifat dari produk tersebut yaitu apakah mudah pecah atau tidak, apakah mudah atau cepat rusak. Yang kedua, urutan produksinya. Faktor ini penting terutama bagi produk layout karena produk layout atau penyusunannya didasarkan pada urutan produksi. Yang ketiga, kebutuhan akan ruangan yang cukup luas. Dalam hal ini diperhatikan luas peralatan atau mesin-mesin itu sendiri. Apakah mesin-mesin berat? Kalau berat, maka diperlukan lantai yang lebih kokoh. Yang keempat, maintenance dan replacement. Mesin-mesin harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga maintenance-nya mudah dilakukan dan replacement-nya juga mudah. Kelima,
adanya keseimbangan kapasitas. Misalnya, mesin roti. Juga diperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Keseimbangan kapasitas harus diperhatikan, terutama dalam produk layout, karena di sini mesin-mesin diatur menurut urutan prosesnya. Yang berikut aliran dari material. Sebenarnya, flow ini dapat digambarkan, yaitu merupakan arus yang harus diikuti oleh suatu produk pada waktu dia dibuat. Gambar mana sangat penting bagi perencanaan lantai atau ruangan pabrik. Yang berikut employee area. Tempat kerja buruh di pabrik harus cukup luas sehingga tidak mengganggu keselamatan dan kesehatan serta kelancaran produksinya. Yang berikut service area. Service area diatur sedemikian rupa sehingga dekat dengan tempat kerja di mana dia sangat dibutuhkan. Yang berikut waiting area, yaitu untuk mencapai flow material yang optimum, maka kita harus memperhatikan tempat-tempat di mana kita harus menyimpan barang-barang sambil menunggu proses selanjutnya. Yang berikut plain climate. Udara dalam pabrik tersebut harus diatur, yaitu harus sesuai dengan keadaan produk dan buruh. Jangan terlalu panas dan terlalu dingin, dan juga jangan merusak kesehatan buruh. Dan yang terakhir, perubahan-perubahan dari produk atau proses atau mesin-mesin dan sebagainya hampir tidak dapat dihindarkan, karena sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga layout harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat fleksibel dan perubahan-perubahan kecil yang terjadi tidak memerlukan biaya yang tinggi. Terima kasih.